Salam, perkenalkan Bapak Ibu, Saudara, nama saya Kenneth Oswald. Saya adalah seorang kader GKI yang saat ini sedang berproses dalam tahap perkenalan di GKI Kuningan, Jawa Barat. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menganugerahkan kami setiap harinya berkat dan nikmat hidup. Kami bersyukur untuk hal-hal baru yang boleh kami nikmati. Dan saat ini kami juga mau bersyukur karena Tuhan mau berfirman di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami juga mau belajar untuk mendengarkan, untuk menangkap firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, bukalah telinga, hati, dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan dan menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, permenungan kita pada hari ini diambil dari Matius 14, ayat 34 sampai 36. Matius 14, ayat 34 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Datang di saat butuh, pergi di saat senang. Hidup tak sesantui itu, kawan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengarkan ungkapan yang sangat sederhana dan mungkin cukup nyeleneh ini? Atau mungkin kita pernah memiliki pengalaman yang berkaitan dengan ungkapan tersebut? Atau jangan-jangan justru kita yang seperti itu? Beberapa kali seorang teman mengeluh pada saya. Dia punya seorang teman dan orang ini ternyata hanya mengakrabkan dirinya ketika dia sedang membutuhkan sesuatu. Pinjam-meminjam lah, dan butuh dibantu akan sesuatu lah, atau sedang kekurangan. Tetapi ketika sudah enak, ketika sudah dibantu, ketika kebutuhannya sudah dipenuhi, menyapa pun tidak. Kalau kita punya teman yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kira-kira harus kita apakan dia? Bapak Ibu Saudara, Genesaret ini bukan kampung halaman Yesus. Tetapi nama Yesus begitu terkenal sampai ke kampung orang. Bagaimana tidak terkenal? Kalau kita lihat perikop-perikop sebelum bacaan kita ini, sebelum Matius 14, kita akan bisa melihat dan menemukan ada berapa banyak mujizat yang Yesus lakukan. Memberi makan 5.000 laki-laki, ini baru laki-lakinya, belum ibu-ibu dan anak. Selepas itu, Yesus baru saja berjalan di atas air. Yang menyaksikan Yesus berjalan di atas air itu bukan hanya para murid yang ada di dalam perahu, tetapi juga para awak perahu. Nah, kodanya, keneknya, dan berita tentang Yesus yang bisa melakukan keajaiban ini terus tersebar dari mulut ke mulut. Sesuatu yang nampaknya mustahil dan tidak mungkin, tiba-tiba menjadi mungkin karena pekerjaan seseorang, yaitu Yesus. Dan karena keajaiban ini jugalah, akhirnya banyak orang yang datang mencari dia. Apa buktinya? Di ayat 35 dikatakan, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Begitu tahu bahwa Yesus yang sakti dan suka melakukan keajaiban itu datang ke Genesaret, semua orang sakit langsung datang, dan semua orang yang datang itu langsung meminta kesembuhan pada Yesus. Untuk apa? Mereka berharap agar mereka bisa disembuhkan. Mereka mencari kesembuhan, bukan mencari pengajaran yang juga Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Apakah hal ini salah, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak. Bisa saja di antara orang yang sakit yang datang itu adalah orang-orang yang sudah frustasi. Orang-orang yang sudah stres dengan penyakitnya, sudah menyerah, sudah coba pengobatan sana-sini, sudah coba pergi ke rumah sakit sana-sini, sudah coba obat ini dan itu, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Lagi pula, bukankah Yesus sendiri juga yang bilang di dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika ada banyak orang sakit yang tak kunjung sembuh penyakitnya datang mencari Yesus, sebenarnya mereka juga sedang melakukan kok apa yang Yesus ajarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan orang banyak ini bisa jadi keliru.
jika hanya mencari Yesus untuk menyaksikan keajaiban yang ia lakukan. Seolah-olah ini menjadi sebuah hiburan gratis, lalu ketika sudah menyaksikan dan mengalami keajaiban tersebut, stop sampai di situ. Pulang dan Yesus hanya dikenang sebagai seorang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau begitu ceritanya, ini bisa keliru. Meskipun memang dalam Alkitab tidak dijelaskan juga lebih rinci apa yang dilakukan oleh orang banyak ketika mereka sudah disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri sekarang. Pernahkah kita juga mencari Tuhan Yesus? Pernahkah kita juga mencoba untuk datang kepadanya dan berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus? Kalau memang pernah, mari kita juga bertanya pada diri kita. Untuk apa kita mencari Tuhan Yesus? Apakah yang kita harapkan hanyalah sebuah keajaiban semata? Apakah yang kita harapkan adalah sebuah mukjizat yang menurut kita tidak masuk akal untuk terjadi dalam kehidupan kita? Jika hanya itu motivasi kita, maka kita perlu berhati-hati. Kenapa? Begitu kita sudah mendapatkan keajaiban atau mukjizat itu, besar kemungkinan juga bagi kita untuk tidak lagi mencari Yesus di kemudian hari. Wong kebutuhan dan keinginan kita sudah terpenuhi kok. Mau cari apa lagi? Sudah selesai dong urusannya. Atau malah sebaliknya, ketika tidak terpenuhi apa yang kita cari, bisa jadi juga kita jadi kecewa dan menyerah. Akhirnya kita tidak lagi mencari Tuhan Yesus. Orang kita nggak nemu kok apa yang kita cari di dalam Yesus. Kalau begitu kasusnya Bapak Ibu Saudara, maka ungkapan yang tadi saya ucapkan di awal, datang di saat butuh, pergi saat senang. Hidup tak sesantuy itu, kawan. Itu bisa jadi berlaku buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu melengkapi motivasi kita ketika kita mau mencari Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk mencari keajaiban dan kesembuhan, tetapi yang lebih penting adalah mencari apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari Yesus untuk mencari kehendaknya atas hidup kita, maka kita pun akan menemukan, maka mau kita menemukan keajaiban sesuai bayangan kita atau tidak, kita akan terus mencari Yesus dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa dalam susah maupun senang, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam susah maupun senang, Ia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Hingga akhirnya ketika kita mau terus mencari Yesus, dalam susah maupun senang, kita tetap dapat melihat karyanya yang indah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, Tuhan Yesus itu bukan hanya tentang keajaiban dan mukjizat, tetapi juga tentang kasih-Nya, pengajarannya, keselamatan yang Ia berikan pada kita, dan juga teladan-Nya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Untuk apa mencari Yesus? Mari kita berdoa. Kami mau belajar untuk mencari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Bukan untuk melihat keajaiban-keajaiban yang tidak masuk di dalam logika dan nalar kami. Tetapi kami mau belajar untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dekat dengan Tuhan supaya kami bisa terus bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kami mau belajar untuk dekat-dekat supaya kami bisa terus merasakan kehadiran Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu hebatnya di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan mampukanlah kami, tuntunlah kami anak-anak-Mu ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membuat kami menjadi lemah. Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau selalu dekat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.